Ngobrol Pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Ainun Bashiroh dalam tayangan talk show kami di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tunjangan penghasilan pegawai. Terbitnya peraturan Bupati Lampung Utara yang baru tentang TPP menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara yang ada di Lampung Utara. Polemik ini membuat akademisi dan praktisi hukum menjadi angkat bicara karena menurut mereka Perbub tersebut tidak sah karena belum mendapat izin dari Mendagri dan harus dicabut kembali. Nah, apa saja langkah yang harus diambil oleh pemerintah saat ini? Telah hadir bersama kita Bapak PLT Kabag Hukum Iwan Kurniawan. Selamat malam, Bang. Malam, Dan dari Kasih Bagian Organisasi, Bang Saukat. Selamat malam, Bang Saukat. Dan yang sudah tidak asing lagi dari kalangan praktisi hukum, Bang Karjuli. Selamat malam, Bang Karjuli. Oke, Bang, kita saat ini akan membahas tentang terbitnya peraturan Bupati Lampung Utara yang baru tentang TPP nih, Bang, yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh ASN yang ada di Lampung Utara sendiri. Oke, langsung saja ke Kabag Hukum. Bisa diceritakan nih, Bang, kronologi timbulnya Perbub TPP yang baru ini, Bang, dan apakah ini sudah sesuai aturan? Sedikit saya menjelaskan dan sedikit meluruskan. Oke. Untuk Perbub tunjangan penghasilan pegawai itu sebenarnya dalam Perbub belum terbit peraturannya. Belum terbit ya, Bang. Dikarenakan dia masih dalam bentuk beberapa kajian yang perlu dipelajari. Sebenarnya munculnya inisiatif munculnya adalah penyederhanaan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan yang ada di daerah khususnya Lampung Utara. Sebelumnya muncul rancangan peraturan tunjangan penghasilan pegawai ini, kita memang sudah memiliki Perbub TPP, tapi Perbub ini ganda. Jadi ada dua Perbub yang melindungi masalah tunjangan penghasilan pegawai. Yang pertama Perbub nomor 4 melalui SK 118 dan Perbub nomor 10 melalui SK-nya 119. Nah, muncul inisiatif bahwasannya untuk melakukan penyederhanaan, perbaikan sehingga diperlukan peraturan baru. Nah, untuk mencabut dua peraturan tersebut, kita buat satu peraturan yang menjadi landasan dasar, di mana nantinya ada kelebihan, ada kekurangan dalam sebuah penghasilan tersebut diatur dalam sebuah peraturan yang terkodifikasi. Jadi kalau dia dibilangin sudah terbit belum, cuman karena isu yang beredar begitu kuat, begitu deras, akhirnya kita klarifikasi di sini bahwasanya itu masih dalam untuk izin kalau memang diperlukan, karena izin itu menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 diperlukan apabila melebihi anggaran tahun lalu. Nah, ini kan kita belum bisa kumulatifkan, belum bisa kita hitung secara total karena masih ada beberapa OPD yang belum final. Contoh Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah ini belum final dikarenakan dia terbentur beberapa peraturan, apakah mereka akan mendapatkan tunjangan penghasilan atau tunjangan penghasilan objek lain. Ada yang namanya TPPOL. Nah, mereka ini kalau kita kenal dengan bahasa lain upah pungut, Pak. Nah, upah pungut nih. Apakah mereka akan kita
sinkronkan seperti yang lain dengan perhitungan yang bersifatnya kumulatif, yang bersifat secara menyeluruh, atau dia mempunyai hak lain yang diatur oleh peraturan yang lain. Ya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan saya, bahwasanya semuanya itu masih dalam kajian. Berarti belum diterbitkan ini ya, masih diterbitkan. Jadi masih sedang insya masih Allah, isu-isu ya, Bang, iya, ya? insya Allah ke depan kita akan rampungkan kajian dengan berbagai macam pertimbangan sehingga memunculkan segala sesuatu peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih Bang Iwan. Langsung saja ke Bang Saukat nih Bang. Menurut Bang Saukat sendiri, Perbup lama sudah sesuai dengan analisis jabatan atau belum? Dan bagaimana dengan TPP yang baru menurut Bang Saukat sendiri? Silakan Bang Saukat. Terima kasih. Kalau dari segi bagian organisasi, Perbup nomor 4 tahun 2019 itu telah sesuai dengan ketentuan. Dan arti kita mulai proses dari mengumpulkan informasi jabatan, kemudian kita membuat analisa jabatan, kemudian membuat analisa beban kerja. Setelah ketiga item ini jadi satu, dirumuskan menjadi evaluasi jabatan. Dari evaluasi jabatan ini akan timbul kelas jabatan dan nilai jabatan. Nah, dari sini akan menghasilkan formula untuk mendapatkan masing-masing jumlah TP berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan. Terkait ini, poin-poin Perbup nomor 4 materinya kita mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 061/800 tahun 2019 tentang cara penghitungan TPP. Ya. Itu Perbup nomor 4 itu telah sesuai dan mengacu di situ. Insya Allah tidak menyalahi aturan, tidak. Kemudian terkait dengan Perbup nomor 10 ini merupakan gabungan dari dua Perbup yang sudah dibuat, itu hanya untuk mengimbangkan surat Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa inspektorat itu lebih tinggi dari OPD lain, lebih rendah dari sekretaris daerah. Jadi untuk menampung surat Mendagri itu maka dibuatkan Perbup nomor 10 ini. Jadi Perbup nomor 10 ini materi pun tidak keluar dari ketentuan yang berlaku. Barangkali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk praktisi hukum sendiri memandang tentang TPP ini bagaimana sih Bang, dipandang dari segi hukum itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbupnya udah ada nomor ya? Kalau Perbup yang mana? Yang tadi katanya rancangan nomor 10 ini. Nomor 10 ini yang mana maksudnya? Yang Perbup yang mengatur tentang inspektorat. Oh, inspektorat. Oh, ya. Ya, artinya begini. Memang cerita Perbup ini akhir-akhir ini kan ya agak menarik, walaupun saya juga belum baca itu Perbup. Simpang siur ya. Bang. Ada bahasa dari Pak Sekdakap itu belum masuk lembaran berita acara daerah. Artinya belum berlaku sebagai perundang-undangan. Hari ini dijawab bahwa masih perlu kajian. Ya artinya kalau saya memandang TPP itu karena memang ada dasar hukumnya, ya kenapa enggak itu ada, gitu kan? Artinya dalam konteks upaya peningkatan kinerja daripada APH. Tapi balik juga kepada ASN maksud saya. Balik lagi kepada bagian organisasi. Udah siapkah jalankan ini? Karena kalau tadi kembali ngacu ada Permendagri, siapkah dalam konteks pengurangan? Adakah kriteria penilaiannya itu parameternya? Ya artinya begini, sudah ada tah penilaian absensi di organisasi? Ya kenapa enggak kita buat pager di semua OPD yang terintegrasi di satu sistem, biar jangan hanya mikir nerima duitnya aja gitu loh. Ya kalau cuma nerimanya aja ya asik-asik aja yang terima, tapi nggak ada gesahnya, nggak ada bahwa itu dalam konteks peningkatan kinerja. Ya karena gue bakal terima aja, nggak ada kemungkinan saya akan dipotong. Kalau absensinya ya tadi baru ngobrol, walaupun si pager masih bisa juga titip teman.
Ya artinya sudah siapkah kita jalanin ini? Jangan siapkah uang rakyat ini dibagi-baginya aja gitu loh. Jadi marwah daripada peningkatan TPP ini bagaimana peningkatan kinerja. Saya sepakat, saya sering di pengadilan. Itu nggak jauh beda sama Raymond. Itu orang pengadilan kalau pagi jam 7 itu terbang mereka untuk absen. Karena telat 1 detik saja potong. Gitu loh. Jadi ada ceritanya peningkatan TPP nggak ada masalah, yang penting kita mau bagus Lampung Utara. Nah, berkenaan dengan rencana penerbitan Perbup, ya sah-sah saja. Bagi saya nggak ada problem. Yang penting itu ngejalaninnya benar. Jangan hanya untuk ngebagiin duitnya aja. Harus ada peningkatan dari Kinerja juga, gitu loh. Kalau ini kan nggak ada parameternya. Parameternya cuma dihitung nilainya si A, pangkatnya ini dapatnya segini. Tapi kalau dia nggak ngantor seperti yang dulu ada tuh katanya cerita-cerita Kadis PU nggak pernah masuk dulunya, TPP-nya jalan terus, nggak pernah dikurangin. Iya nggak ada guna, dibohongin lagi kita. Iya gitu loh, ya korupsi lagi ujung-ujungnya. Iya, Nah artinya begini, kalau saya ngelihat ya silakan saja terbit Perbup. Ya pada akhirnya kalau ada yang nggak setuju, ya uji apa dia di mahkamah atau di pengadilan negeri, uji materinya. Tapi yang terpenting bagi saya terbitnya TPP, kita lihat dulu marwahnya mau apa, untuk apa? Untuk bagi-bagi duit negara aja atau untuk peningkatan kinerja? Kalau untuk peningkatan kinerja, ayo gimana cara peningkatan kinerja? Parameternya apa? Tadi kan masanya itu tadi dia disampaikan itu bisa pengurangan. Ya kalau dia nggak ada pengurangan terima aja senilai gitu ya nggak ada guna, sama juga bohong. Jadi pada prinsipnya bagi saya ya silakan aja terbitkan Perbup berkenaan dengan TPP, tapi siapkan juga perangkat yang lainnya agar Perbup itu bisa dijalankan optimal sesuai dengan tujuannya. Iya. Gitu loh. Saya ngeliatnya gitu. Ya kalau mau kata Pak PLT ke Pak Hukum ini udah bisa kita jadikan Perbup, ya udah jadiin. Ntar yang jerit-jerit di luar ngerasa itu tidak sesuai, ya udah ajukan uji material. Karena dia bukan undang-undang, kita nggak perlu ke mahkamah konstitusi, Mahkamah Agung atau di pengadilan negeri bisa. Silakan aja siapa. Gitu. Jadi pada prinsipnya ya silakan, karena memang Lampung Utara perlu peningkatan kinerja. Gitu. Tapi ya itu tadi, siapin dulu semuanya. Gitu loh, siapin dulu. Jadi niatnya ada. Jadi yang niatnya, karena kawan-kawan yang di luar itu ngelihatnya ini para pejabat mau bagi-bagi nih. Ya kan, bagi-baginya aja gitu loh, jalaninnya, tapi nguranginnya nggak ada, hanya bagi-bagi doang yang kita dengar, karena kita tahu belum jalan bagaimana menghitung kinerja mereka. Gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Karjuli. Sedikit saya nangkap. Oke, silakan Kabak Iya. Hukum. Sepertinya ada yang harus ditanggapi ini dari yang sudah dibicarakan oleh Pada dasarnya sih praktisi. saya setuju. Memang selain dia untuk penyederhanaan peraturan perundang-undangan, ini bentuk penegakan disiplin. Kita kan sudah beberapa kali mengupayakan penegakan disiplin Lampung Utara, walaupun hasilnya masih masih jauh. kadang baik, kadang tidak. Tapi dengan dipotongnya sebuah penghasilan dengan regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah akan membuat rekan-rekan ASN ini sadar bahwasanya tanggung jawab dan kewajiban itu turut serta pada mereka gitu. Jadi marwahnya selain penyederhanaan peraturan, bahwasanya ini untuk penegakan disiplin juga, bahwasanya PNS ini bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, gitu. Mereka sudah diikat oleh negara
mempunyai penghasilan dari negara, bertanggung jawab kepada negara. Nah ini, walaupun kita hanya di daerah, tapi tetap kita mengikuti, mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Makanya kemarin ini saya buat ada beberapa rancangan kita yang kebetulan memang dalam bentuk rancangan tapi sudah beredar. Makanya akhirnya ngebuat ada beberapa keresahan. Nah akhirnya sekarang terjawab lah bahwasanya rancangan ini bukan sebenarnya untuk polemik, bukan juga untuk perdebatan, bahwasannya marwahnya untuk penyederhanaan peraturan dan penegakan disiplin pegawai itu sendiri. Bahwasanya di situ selain ada pengalian, ada juga pembagiannya di situ. Ada pengurangannya di situ. Semua regulasinya kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, kita kembali lagi dalam tayangan Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, kembali lagi nih ke kabak hukum kita, Bang Iwan. Iya. Apa saja langkah yang sudah bagian hukum ambil untuk menindaklanjuti permasalahan ini? Menindaklanjuti masalah ini kan kita yang pertama adalah kompilasi peraturan perundang-undangan. Bahwasanya dalam sebuah masalah itu hanya diatur oleh sebuah peraturan perundang-undangan sehingga tercapailah unsur keadilan tadi. Ya. Agar tercapainya unsur keadilan, jadi tidak adanya lagi dualisme peraturan dalam suatu permasalahan. Jadi tidak ada lagi simpang siur mana yang dipakai, mana yang ini. Jadi satu peraturan mengatur seluruhnya. Jadi satu peraturan perundang-undangan mencakup seluruh pegawai di Lampung Utara. Jadi tidak ada lagi sifatnya kekhususan bagi OPD-OPD tertentu. Karena kalau memang dia punya lebih, dia harus dilebihkan melalui peraturan perundang-undangan. Nah, kalau memang dia ada kurang, kenapa kurangnya? Karena mungkin kedisiplinan tadi dikurangi. Tidak boleh lagi ada yang sifatnya administratif, yang lapangan, semuanya sama. Terkecuali ada peraturan lain seperti Adispenda yang saya utarakan tadi, ini yang perlu kita kajian khusus sehingga memang sedikit memakan waktu, karena memang ada beberapa pertimbangan hukum yang harus kita ambil juga, ada juga hal-hal yang jadi pertimbangan bahwasanya mana yang lebih bermanfaat bagi mereka juga, bagi pemerintah daerah juga. Mungkin itu aja langkah-langkahnya yang sudah. Kalau untuk Bang Saukat sendiri dari bagian organisasi, apa sih tindak lanjut yang sudah dilakukan terkait kedisiplinan pegawai sendiri? Kalau bagian organisasi ini kami hanya terbatas pada penghitungan jumlah TPP. Kalau teknis pengurangannya diserahkan ke instansi teknisnya, dalam hal ini BKPSDM, karena di situ di BKPSDM-nya kinerjanya di BKPSDM, absensi elektroniknya di BKPSDM selaku instansi induk kepegawaian. Jadi bagian organisasi ini hanya menghitung jumlah TTP yang diterima masing-masing ASN berdasarkan kelas jabatan sama dengan nilai jabatan. Oke. Bang Karjuli, ini kan dalam penerbitan Perbup ini sendiri pasti ada pro kontra nih. Kalau untuk dari pandangan hukum sendiri, bagaimana sih Bang untuk menghindari pro kontra ini? Iya, saya juga nggak tahu nih apa. Karena sih sebenarnya biasanya kalau buat perda, buat Perbup itu ada naskah akademiknya, ya kan? Artinya ada kajian-kajian akademis. Saya nggak tahu masih kerja sama UMKO atau Unila, karena kadang-kadang Unila, kadang-kadang UMKO, ya kan. Artinya kalau memang dalam pembuatannya rancangan itu melibatkan mereka, ya mungkin bisa lebih dipertanggungjawabkan, karena ya bukan bohong-bohongan. Kadang juga naskah akademiknya nggak ada. Ya, tapi duit naskahnya ada, gue meletuk aja, ya
naskah akademiknya ada, nggak tahu nyontohnya dari mana, ya, tapi duit keluarnya ada. Terus ya kawan-kawan di DPRD juga dalam konteks pengawasan, ya bisa juga sih mengawasi ini, gitu loh, dalam rangka pembentukan Perbup ini atau jalannya Perbup ini. Ya artinya kita melihat manfaat, ya kan, harapan besar masyarakat Lampung Utara. TPP ini kalau tadi memang ada telah diperbaiki atau rencananya akan diperbaiki, tidak ada ketimpangan-ketimpangan, kinerja ASN di Lampung Utara ini akan berjalan lebih baik lagi. Jadi bagi saya ya sah-sah aja, dan ya kalau menurut pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini Pak Bupati, Perbupnya mau diterbitkan, ya terbitkan, ya. Dan ya kalaupun ada masyarakat yang kurang sepakat, ya uji, itu aja. Jadi kita nggak perlu berpolemik sih sebenarnya di sini. Tapi ya biasa, nggak apa-apa. Ruang itu ada, nggak apa-apa untuk sama-sama kita berpikir, sama-sama kita belajar. Artinya ada yang memikirkan Lampung Utara juga loh, nggak hanya kita terima aja gitu. Jadi masyarakat Lampung Utara juga ada perhatiannya. Kenapa? Ya karena kita kembali banyak yang harus dibenahi di sini, ya kan. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan adanya TPP ini yang sudah disesuaikan dengan perundang-undangan di atasnya, pada akhirnya tujuan dari adanya Perbup ini bisa berjalan, ya kan, bisa berjalan, pungli-pungli berkurang, ya enggak, yang korupsi berkurang, korupsi waktu juga berkurang. Kalau ya bisa kan? hilang malah. Iya, tapi kalau itu hilang enggak Masih nggak ada mungkin ya Bang ya? hilang. Masih Walaupun ada, tapi sedikit. paling tidak kesadaran ASN akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara bisa kita kontrol dengan itu. Ya karena itu tadi kurang sedikit aja pasti orang mikir, waduh dipotong, pusing dia orang. Nah dengan pusingnya begitu, harapan kita kinerja mereka akan lebih baik lagi. Jadi pada prinsipnya silakan aja, dan juga ya kalau saya ya jangan ragu. Kalau memang itu udah sesuai, menurutnya sesuai, ya nanti kalaupun kata ada yang nggak bilang nggak sesuai ya diuji, ya kita nggak usah pening-pening amat, kita jalanin lewat mekanisme yang ada aja. Tapi suara-suara yang ada di masyarakat juga diperhatikan, karena itu tadi ada rencana TPP naik, situasi pandemi lagi begini, rakyat di bawah lagi lapar, pusing, ya duitnya nggak masuk, nggak ada duitnya, ASN ini udah dapat duit nih, gitu loh. Sementara mereka juga berpikir kinerjanya bener tah bisa naik, bisa baik. Nah artinya mungkin ada kajian sosialnya juga, apakah memang sudah dalam waktu dekat ini harus dijalanin atau ya kita tunggu selesai pandemi. Ya karena kan agak kerok sekarang hitungnya. WFH saya juga bingung absennya gimana. Iya. Gitu loh. Absennya gimana? Tapi memang kalau di tempat lain ada absennya jelas. Dia sudah ada sistem juga, dia klik bangun tidur di jam 7 dia harus klik walaupun dia dari rumah. Nah, artinya semua infrastruktur yang menunjang Perbup itu dalam rangka upaya peningkatan kinerja itu juga harus disiapkan di bidang organisasi ataupun di bidang-bidang lain. Saya itu saja. Oke. Closing statement nih, siapa yang mau memberikan terkait TPP ini? Mungkin Kabak Hukum atau Iya, organisasi. Jadi bahwasanya difinalkan bahwa silakan kan. ya sudah. Ya, pada intinya rencana peraturan Bupati tentang tunjangan penghasilan pegawai adalah untuk peningkatan disiplin, penyetaraan penghasilan, dan penyederhanaan peraturan.
di mana satu peraturan berlaku untuk seluruh pegawai. Itu saja. Tapi esensinya bahwasanya kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai itu tujuan kita. Iya. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Bang Karjuli, Bang Saukat, dan Bang Iwan. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang kembali membahas tentang Lampung Utara. Oke pemirsa, kita akhiri terlebih dahulu jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus tayangan talk show Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun di channel YouTube Harian Warna. Kita akan jumpa kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.